warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang para pemirsa yang telah bergabung di siaran live kami. Hari ini saya Listina senang sekali dapat kembali membersamai pemirsa di acara podcast yang akan membahas seputar dunia pendidikan dan informasi bermanfaat serta tips-tips menarik lainnya. Hari ini tentu saja kita akan membawakan topik yang tak kalah menarik seperti siaran live yang berlangsung berbulan-bulan yang lalu. Kemarin kalau kita sudah membahas tentang model pembelajaran, kemudian membahas tentang bagaimana cara mengelola potensi, kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara mendidik anak secara Islam. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang strategi pengembangan karakter anak membutuhkan sinergitas antara orang tua dan sekolah. Nah, kalau kita melihat judulnya itu tentu saja luar biasa sekali ya pemirsa. Karena itu kita juga mengundang narasumber yang juga luar biasa sekali. Nah, seperti kata pepatah pemirsa, tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita hari ini. Selamat siang, Pak Bi. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Bi? Alhamdulillah. Luar biasa. Dari wajahnya Pak Bi sudah Sehat-sehat saja. Oke. Dari wajahnya Pak Bi sudah tergambar semangatnya untuk memberikan informasi kepada semakin termotivasi ya. Oke, Masya Allah. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Ustazah Eka. Selamat siang Ustazah Eka. Selamat siang Listi. Oke, gimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, biasa. Alhamdulillah. Semangatnya harus luar biasa. Oke, karena pemirsa di rumah juga tentunya sangat bersemangat untuk menunggu informasi yang kita akan bicarakan nanti. Nah, informasi saja pemirsa. Beliau narasumber kita ini Bapak Dr. Andes Haji Subioto MPD merupakan konsultan dari Lembaga Pendidikan Islam Az-Zahra. Jadi beliau sudah sangat-sangat lama berkecimpung di dunia pendidikan, jadi tidak perlu diragukan lagi tentang nasihat dan informasi yang akan diberikan ini. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Ustazah Eka. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Islam Az-Zahra. Dari pengalamannya sudah bisa kita rasakan dari aura-auranya ini ya pemirsa, bahwa beliau sudah sangat berkompeten dalam tugasnya mengelola SD Islam Az-Zahra. Oke pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang karakter pemirsa. Kita sudah tidak lagi asing dengan yang namanya karakter ya pemirsa, karena karakter itu sendiri adalah sesuatu yang tampak pada diri kita, pada individu lain, yang mana tujuan pendidikan karakter ini tentu saja untuk membantu kita hidup dalam bermasyarakat. Nah, sekarang kapan sih kiranya waktu yang tepat untuk mengembangkan atau menanamkan dan juga menanamkan karakter itu? Kita akan bertanya-tanya langsung kepada Pak Bi dan juga Ustazah Eka. Pak Bi, seperti yang saya katakan tadi, karena karakter itu kan membantu kita dalam hidup bermasyarakat dan juga sikap-sikap kita pasti akan terlihat gitu kan ya Pak Bi. Kiranya kapan nih Pak Bi waktu yang tepat untuk kita sebagai orang tua dan sekolah memulai menanam dan mengembangkan karakter anak-anak kita Pak? Baik, Ustazah, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus bagi mengembangkan lembaga pendidikan kita, terutama untuk anak-anak kita ke depan. Nah, sebelum kita berbicara tentang karakter, maka mari kita lihat lebih jauh lagi dan lebih luas lagi. Akhir-akhir ini kan sering ya kita mendengar kalimat dengan kalimat pendek, kata pendek tentang karakter dan karakter. Benar sekali. Sampai ada karakter building dan sebagainya itu. Nah, kapan sebenarnya pendidikan karakter itu harus diberikan kepada anak-anak? Ya, saya tertarik dengan sebuah kitab yang miliknya Dr. Nasih Al-Unwan. Dari Nasih Al-Unwan itu beliau memberikan buku yang cukup bagus, bagaimana mendidik anak dalam Islam. Karakter terlebih adalah dari sekolah-sekolah Islam itu harus beda ya dengan meskipun isinya sama, tapi harus beda dengan sekolah-sekolah yang tidak berciri khas Islam. Maka cocok buku ini jadikan referensi. Yang pertama adalah kata Dr. Nasrullah,
bagaimana kekuatan anak-anak kita ke depan ini memiliki karakter. Yang pertama adalah kekuatan tauhidnya, Baik. kemudian kekuatan akidahnya, kemudian kekuatan ibadahnya, kemudian yang keempat adalah kekuatan akhlaknya, dan terakhir adalah kekuatan ekonominya. Oke, baik. Jadi ini orang Jawa sekarang itu sering mengatakan, ya sukses dunianya kan dunia akhirat. Iya, benar sekali. Nah, itu. Tidak boleh salah satu ya, Pak, Nah, ya. jadi Harus makanya seimbang. kalau kita hari ini membahas tentang karakter jangan dicuplik dari aspek kejujuran, dari aspek perilaku tok, tapi harus kompleks. Oke, Ya, baik. karena itu nanti menjadi sumber kekuatan utuh. Hmm. Nah, mulai dari mana? Ya mulai dari anak-anak sudah bisa melihat. Oh. Dalam bahasa psikologi itu ada proses yang namanya watching. Tahapan karakter itu ada watching, melihat Melihat terlebih siapa orang yang di sekitar kita. Oke. Apakah itu orang tuanya, bapak ibu, apakah itu kakek nenek, eyang dan sebagainya, atau itu adik kakak dan lain sebagainya. Oke. Maka mereka itu tiap hari diteropong oleh anak-anak kita, watching, dilihat. Nah, setelah mereka melihat, tahapan berikutnya, mereka adalah naming. Nenek. Yang dilakukan oleh orang tua saya itu tadi apa sih namanya? Oke. Yang dilakukan Mbak saya tadi apa ya namanya? Oh, itu tadi main ini. Oh, itu tadi peragaan ini. Oh, itu tadi ini. Dan seterusnya. Akhirnya orang bisa membeli label kan itu. Oh, itu setelah dilihat, kemudian ada muncul memberi nama, oh namanya ini. Nah, dari nama ini akan muncul nanti mereka mengulang merepeating. Repeating. Ya, dilihat terus menerus, akhirnya menjadi simpanan di dalam otak. Oke, baik. Nah, setelah disimpan, menjadikan ini yang akan dikeluarkan setiap saat ketika menghadapi proses yang sama, maka karakter itu adalah perilaku. Perilaku itu adalah bisa jelek, bisa baik. Yang membekas dalam hati seorang anak, dan itu akan menjadikan imitasi. Imitasi atau Meniru. Iya. Jadi setelah dilihat, dia tahu namanya apa, kemudian biasa melakukan itu, maka ada imitasi, mengulang kembali dia. Oh, kan boleh bapak begitu. Oh, kan boleh kakak kan begitu. Iya, benar sekali. Nah, itu yang dilakukan oleh anak-anak kita sekarang. Ketika melihat tayangan, Iya. tayangan bermain game, Benar. memukul, menendang, apa dan sebagainya. Ketika itu diulang-ulang terus-menerus, maka akan menjadi habit pembiasaan Iya. imitasinya muncul. Akhirnya dia meniru pada dalam kesehariannya gitu Iya. ya, Pak, ya. Benar. Jadi kalau sudah mereka melihat, menamai, kemudian mereka mengulang lagi, akhirnya menjadi pembiasaan, dan itulah yang akan ditiru berikutnya. Itulah jati diri namanya karakter. Gitu. Jadi terbentuknya karakter itu tidak hanya ketika kita belajar di sekolah ya pemirsa. Jadi apa yang kita lakukan keseharian, apa yang kita tonton, kemudian apa yang kita dengar itu akan dilihat, kemudian dilabeli, kemudian akan dilakukan berulang-ulang sehingga akan membentuk sebuah perilaku ya Pak Bi. Berarti sangat berbahaya apabila kita memperlihatkan contoh yang kurang baik gitu ya Pak Bi. Ya, seperti terlalu sering main game yang ada kekerasannya itu ya, atau mungkin kita seringkali mendengar orang-orang di sekitar kita yang berbicara agak kurang sopan itu. Wah, ini salah, tolong disimak dengan baik-baik karena ini benar-benar daging semua isi informasinya ya pemirsa. Jadi kalau ingin anak-anak kita ini Pak Bi, misalnya ingin perilakunya seperti yang ingin kita, seperti Rasulullah atau seperti orang-orang yang baik, itu kira-kira karakter apa saja sih Pak Bi yang perlu dikembangkan untuk anak-anak di era sekarang ini? Jadi rumah pertama dan utama anak itu kan di rumah. Iya, benar. Jadi rumah pertama dan utama itu di rumah. Pendidikan yang pertama dan utama pun dari rumah. Siapa itu adalah orang tua, terutama ibunda. Karena itulah yang modalitas pertama kali. Iya. Nah, makanya ketika pembiasaan tadi muncul di rumah itu, muncul perilaku-perilaku baik, maka sebenarnya itu adalah mereka menanamkan benih
karakter yang baik. baik pula. Namun sebaliknya, ketika kita temui di rumah itu sering marah-marah, Oke. sering pukul tangan, Oke. suara kenceng, Benar dan sekali. sebagainya, tidak akan berubah nanti. Ya itu potretnya nanti, pantulan perilakunya Oke. akan seperti itu. Iya, iya. Makanya benar tadi di Nasih Ulan tadi mengatakan, pertama adalah at-tarbiyatu bil udwah. Oke, baik. Maka setelah tahu dilakukan ini, maka pendidikan yang pertama adalah memberikan contoh, Oh, baik. Iya. memberikan perilaku hasanah. Karena apa? Perilaku jelek itu lebih mudah. Terserapnya. Iya. Kalau perilaku yang baik itu butuh waktu yang lama juga. Iya, kenapa itu Pak Bi? Kok bisa? Nah itulah namanya ada ruh yang mengisi dan ruh yang lain lagi. Iya, Perilaku iya, buruk iya, dan iya. jelek itu kan berbeda. Iya, benar sekali. Sementara perilaku baik itu orang melakukan kebaikan itu kan tidak semudah. Semudah itu. Iya ya. itu. Makanya saya mengatakan lingkupi dengan perilaku di rumah contoh. Ketika menasihati anak, gunakan bahasa-bahasa yang santun. Oke. Ketika kita memanggil anak-anak, gunakan bahasa yang lemah lembut. Ketika kita mencontohkan anak untuk sholat, maka orang tua juga harus sholat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Setiap hari anak-anak yang terbiasa mereka itu sholat jamaah gitu, diajak orang tuanya meskipun tidak 5 kali sehari, waktu subuh dok, ini udah mengenal di sini tuh. Iya. Oh. Saya dulu diajak sholat subuh sama papa atau sama mama, meskipun hari Ahad dok, Oke. tapi dia ada kenal di sini. Atau yang laginya, papa mama kalau pulang mesti bawa oleh-oleh untuk saya. Oh iya. Itu kan masih ngineng kan? Iya. Dan yang lain untuk ibadah, saya dulu kalau tidak bangun-bangun subuh mesti bapak ibu mercikkan air. Oh iya, benar-benar. Itu merupakan sebenarnya teguran halus orang tua terhadap perilaku dan pembentukan tadi. At-tarbiyatu bil udwah, memberikan contoh dan perilaku dalam beribadah. Oh, baik. Nah, itu. Saya rasa mungkin di sekolah juga sudah dilakukan oleh Bu Eka ini. Iya, Itu. kebiasaan. Bahkan di misinya Azharo itu pun kan sudah terekam jelas itu ya, ada berakhlak Mulia. mulia. Dari generasi Islami. Generasi Masih- Islami, Iya, kemudian iya. generasi Islami itu kan artinya kita akan membentuk anak-anak yang berkarakter sesuai dengan syariat Islam gitu kan ya Pak D ya. Iya. Oke, jadi karakter yang perlu dikembangkan untuk anak sekarang itu pertama yaitu kita harus tahu bagaimana cara beribadah gitu ya Pak Bi ya. Kemudian memperlakukan orang lain dengan sopan dari tutur bahasa gitu ya Pak Bi, juga perilaku anak-anak melalui contoh dari orang tua itu tadi. Nah, sekarang kita ke Ustazah Eka. Kalau apa namanya di LPI Azharo itu kiranya seperti apa ya karakter yang apa namanya yang disebutkan Pak Bi tadi, apakah ada yang sudah dikembangkan Ustazah Eka? Kalau di Azharo sendiri itu kita sudah, jadi seperti yang disampaikan Pak Bi tadi, memang kan dari kita anak-anak mencontohkan Baik. apa yang dilakukan di sekelilingnya. Terus kita juga di sini kan ada pembiasaan seperti sholat jamaah, Oh, sholat berjamaah. Nah, iya. dari sini ketika anak sudah dibiasakan dari awal untuk sholat berjamaah, itu otomatis nanti kan pastinya anak itu terbiasa Oh, dan iya. akan menjadi habit itu tadi. Ya. Nah, di situ juga selain itu bersikap kepada guru. Jadi bersikap kepada guru, bagaimana menghormati guru, bagaimana bicara santun kepada guru. Nah, tentunya kita juga tidak hanya memberikan pijakan, Oke. tapi antara guru dengan guru itu tadi ketika berbicara atau apa namanya ada interaksi, itu juga guru menerapkan santun, sopan. Jadi ketika dilihat anak-anak otomatis oh guruku seperti ini. Jadi Iya, nanti kan benar. sebagai contoh tadi. Oke. Nah, oleh karena itu juga kan perlu itu tadi guys, seperti yang disampaikan Pak Tinggi, perlu tidak hanya di sekolah, jadi di rumah juga. Nah, oleh karena itu adanya kerjasama, nah itu dengan orang tua. Jadi di sini di sekolah kita mengajarkan, membiasakan karakter baik, di rumah juga dibiasakan hal seperti itu. Oke. Nah tadi juga kan disampaikan kita mengajak anak ibadah itu kan lebih baik daripada menyuruh, gitu. Maksudnya seperti ini, ayo sholatlah. Nah jadi tidak hanya menyuruh saja, tapi kita juga
mengajak Oh, yang lebih baik. baik itu ya Iya. daripada ketika kita mungkin seorang ibu yang sibuk masak apa nyuruh anaknya sholat kan terkadang bentar sebentar, tapi ketika Iya. kita mengajak ayo sholat kan Jadi beda dari- gitu Iya. ya. Kalau menyuruh itu biasanya karena ada paksaan ya Pak Bia. Kalau misalnya kita mengajak itu kan berarti oh aku sudah diajak makanya aku harus Benar mau sekali. gitu ya. Apalagi diajaknya ke kebaikan gitu. Jadi pemirsa tidak perlu ragu lagi ya menurut saya untuk menitipkan putra-putrinya di lembaga pendidikan Islam Azhar. Tadi kan sudah dikatakan bahwa misinya ada Islami, kemudian berprestasi, entrepreneur dan peduli lingkungan. Bahwa Islami anak-anak nanti insya Allah akan dididik memiliki karakter yang sesuai dengan syariat-syariat Islam, pemirsa. Kemudian berprestasi akan mengajarkan anak-anak untuk memiliki sikap pantang menyerah, jujur, kemudian tidak mudah putus asa dalam meraih impiannya. Kemudian entrepreneur tentunya akan diajari bagaimana menjadi seorang yang inovatif sebagai penjual, juga menjadi penjual dan pembeli yang baik sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dan yang paling penting karena sekarang banyak isu-isu lingkungan ya yang berkembang dari mulai global warming sampai yang lain-lain. Nah, LPI Azhar punya misi peduli lingkungan yang akan membuat anak-anak belajar tentang mengambil tindakan yang proaktif dalam mencegah dan juga memperbaiki kondisi lingkungan kita. Luar biasa sekali. Pak Bi, Iya. sebagai konsultan lembaga pendidikan Azhar, tentunya misi ini tidak dibuat dalam sekejap mata saja ya Pak Bi ya. Iya. Jadi kita dulu kan ini ya berpikirnya mendirikan lembaga ini, saya sering mengatakan buat sekolah seperti apa. Kalau sekolah itu mohon maaf dalam tanda petik kalau hanya sama dengan yang di sekitarnya, mengapa kita tidak bergabung dengan yang sudah ada, Oh, iya. memperkuat yang sudah Iya, ada. benar sekali, benar. Kok kita buat lagi-lagi kan buang-buang dana. Iya benar. Akhirnya konsep itulah yang kita coba ramu. Ya. Bagaimana mengembangkan konsep yang itu tidak hanya konsep semata di dalam buku, di dalam kertas, di atas kertas tertulis saja, tapi menjadi sebuah pijakan goal akhir nanti dari pendidikan itu sendiri. Nah itulah makanya seperti tadi katakan, ketika gurunya itu bisa menjadi uswah hasanah, Baik. gurunya itu lemah lembut dalam Masya berbicara, Allah. Nggih. mereka santun mengungkapkan ungkapan perkataan, meskipun itu kadang-kadang juga mengingatkan. Iya, Dalam hati tanda petik itu kadang-kadang gurunya ingin berteriak, Iya. ingin tapi dikendalikan sendiri karena iya. melatih. Akhirnya kan muncul lemah lembutnya. Iya, Nah, mestinya di rumah juga harus muncul itu, Ustazah. Oh iya benar sekali. Jadi ketika memanggil anak dalam keadaan bermain belum mandi, mereka cukup dikatakan jam berapa nak? Oh. Kalau sudah terbiasa mereka mengatakan, oh jam sekian mama. Jam sekian mama, biasanya jam ini apa yang kamu lakukan? Oh baik. Nah, jadi tidak usah berteriak-teriak, Hmm. karena suara anak itu adalah suara yang ditiru dari Iya, lingkungannya. benar sekali. Makanya kalau ada mengatakan, jangan teriak, jangan-jangan kita ini sudah teriak dulu. Iya benar. Jangan memukul, Tapi kita sering memukul. Iya benar. Jangan main HP. Ternyata kita sering main Iya, HP. di rumah kadang-kadang kan seperti Iya, itu terjadi. benar sekali. Itu namanya at-tarbiyatul uswah. Oke. Jadi mendidik dengan mencoba konsep diri memberi contoh. Oke baik. Contoh itu memang berat, tapi kalau dilakukan step by step, insya Allah tadi mereka melihat, menamai, kemudian mereka mengulang. Oh mama itu loh begini, itu papa itu loh begini. Benar sekali. Nah, baru berikutnya nanti at-tarbiyatu bil mau'idhah wal hasanah. Kalau ada hal yang salah, berikan mereka ini peringatan yang bagus. Oh baik. Le, Iya. kamu tadi kok tidurnya kesiangan? Iya, Ma. Saya kan tadi malam sampai jam sekian. Duh. Katanya bilang mama sampai jam sekian. Kok sampai ini? Kalau waktunya pas ndak libur, berarti kamu akan ngantuk di sekolah. Oke. Iya benar sekali. Nah, jadi memang orang tua itu tidak boleh lepas. Oke. Jadi pendidikan itu sinergi. Jangan mengatakan gini, oh kan saya sudah bisa membayar mahal di sekolah ini, mesti nanti anak saya begini. Tidak boleh begitu itu. Oke. Ini adalah wasilah, ini adalah sarana. Supaya apa? Habit anak-anak baik, Iya baik. kondisi lingkungan anak belajar baik.
Nah, nanti ini ditekankan lagi di rumah, diulang terus. Akhirnya ada dulu, kalau dulu itu ada namanya buku penghubung kan itu Ustazah ya. benar sekali. Buku penghubung sudah sholat, Iya. sudah apa sampai macam-macam. Saya tidak tahu sekarang masih ada apa Oh, enggak masih itu. ada ya. Sekarang di ini jurnal kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia Oh, berarti juga ada. sudah ada. Oh, tujuan apa Luar ya? biasa. Sekarang pemirsa ibadahnya sudah dikontrol sama sekolah. Jadi pemirsa hanya untuk bukan hanya sih ya, sebagai orang tua juga memiliki peran yang penting. Jadi ketika Anda menitipkan anak-anak ke sekolah, maka Anda pemirsa semuanya juga harus mengikuti apa yang telah ditanamkan di sekolah sehingga anak-anak itu karakternya bisa lebih bagus gitu ya Pak Bia. Bukti saya sering mana gini, kalau suara guru itu bisa didengar oleh 20 anak, Iya. mengapa suaranya harus didengar 25 anak? Oh, it's okay. Kalau suaranya bisa didengar oleh 15 anak, mengapa suara guru harus berteriak? Iya. Ini sebenarnya juga contoh. Contoh. Iya. Kecuali Iya. kalau memang suasananya agak ramai, agak benar itu sekali. bising dan sebagainya, suaranya dinaikkan sedikit dan Iya. sebagainya. Tetapi kontrol itu penting. Kontrol diri. Kapan guru itu, ini dari guru, Iya. kapan guru menggunakan suara keras dalam tanda petik, kapan guru secukupnya suara itu. Oke. Sehingga guru kalau pulang suaranya tidak habis. Oh iya iya kan. Karena sering tuh ya di media Iya. sosial guru-guru Gen Z, maksudnya Gen Z generasi saya ini ya, update story gitu. Pov, setelah mengajar seharian, tinggal tidurnya doang. Itu kan membuktikan bahwa mungkin kontrol dirinya masih Iya, belum itu. di ini kan ya Pak Jadi ya, Bia. istilahnya kapan Iya. menetapkan tadi. Kalau itu bagus, saya rasa tidak ada masalah. Baru nanti ketika sudah uswahnya sudah, ungkapannya sudah. Yang ketiga ini penanaman at-tarbiyatu bil akhlak. Wah. Menanamkan bagaimana memiliki perilaku akhlak mahmudah. Oh, baik. Contoh, Iya. suatu saat Rasulullah itu melihat seorang ibu. Seorang ibu keluar rumah, pada saat itu Rasulullah di depan rumahnya. Sang ibu mengatakan, "Wahai anakku, silakan kamu kemari." Rasulullah tahu waktu itu. Dan impro amten, ketika seorang wanita memanggil itu, akan kamu beri apa anakmu yang enak-enak main tadi? Kok kamu panggil? Iya. Kemudian Rasulullah tadi sang ibu tadi menjawab, "Wahai Rasulullah, aku akan berikan samroh, sebutir kurma untuk anak saya." Apa kata Rasulullah? Seandainya kamu memanggil anakmu yang tadi itu, kamu akan beri itu dalam tanda petik tadi, dan tidak kamu beri, maka itu adalah kamu sudah bohong, kadzib. Iya. Dan itu nantinya akan menjadi contoh. Nah, berapa banyak orang tua kadang-kadang lupa ini. Iya. Nanti Mari tak kita kasih berdoa. ini, nanti tak kasih itu, Iya. tak belikan ini, tak belikan itu, sampai ditagih. Iya. Nanti kalau kamu pinter, nanti kalau nilaimu 100, kamu kasih ini. Padahal ya. sudah dapat 100. Iya. Kapan mah? Nanti diberikan gitu. Besok akhirnya sampai besar tidak terjadi Nah itu janji-janji itu. terjadi zaman Rasulullah seperti Iya. tadi. Hati-hati kamu dengan anakmu. Itu sudah bohong. Benar. Belum lagi yang lain-lainnya. Belum perilaku, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua. Apalagi ustadz-ustadzahnya, Iya. kepada bapak ibunya di rumah dan sebagainya. Lah ini sekarang terkontaminasi dengan gadget. Benar sekali. Karena apa? Hampir kemarin kalau jenengan perhatikan, Iya. 2 minggu liburan itu, Iya. kira-kira anak kita banyak bermain di luar, apa banyak lesehan, apa banyak make. Ayo coba pemirsa dievaluasi kembali bagaimana anak-anak ketika liburan. Pasti ya mungkin santai-santai lah. Kebanyakan mungkin kalau yang sudah diberikan HP sudah gini terus ya setiap hari. Dianggap ya. kesempatan libur ya. Iya, seperti sudahlah kasihan mumpung libur gitu ya. Baca serasa cuma 5 menit. Iya benar sekali. Jadi memang itu istilah akhlak itu banyak sekali. Iya, Ya, benar itu. sekali. Jadi itu adalah sekedar contoh tadi tentang kejujuran, bagaimana menghormati, Iya. bagaimana mereka menghormati teman sebayanya. Oh iya benar. Ketika sekali. pinjam, ketika minta tolong, ucapan terima kasih, maaf, dan banyak sekali. Dan ini saya rasa sekarang
6 pembiasaan anak Indonesia hebat sudah dimasukkan juga, apalagi kita lembaga ini sudah memproyeksi banyak itu tentang perilaku-perilaku itu. Nah, saya rasa itu tinggal dikuatkan lagi nanti. Akhlak inilah yang dominan. Kata Rasulullah, tiada pemberian yang paling indah dan hebat seorang anak dari orang tuanya. Apa itu? Akhlak. Akhlak yang utama itu yang. Dan itu istimewa sekali. Ya. Saya kadang-kadang pernah kalau pulang naik kendaraan gitu lihat ada anak-anak di bis rame sama keluarganya, kadang-kadang naik kursi di atasnya dan sebagainya. Allah. Ini karena tadi bisa jadi kebebasan itu di rumah diberikan, tapi mereka tidak ada rambu-rambu. Benar sekali. Jadi ketika kamu nanti berada di luar, berada di mana, cukup ngomongnya begini, cukup perilakunya begini, cukup begini. Kadang mungkin seringkali kita merasa anak kita sudah besar gitu ya Babi, dari ukuran tubuhnya gitu. Kemudian sehingga kita kalau bepergian kemana-mana atau lagi di sekolah gitu, kita tidak membriefing anak nanti kita harus seperti ini, kalau sama orang seperti ini. Mungkin kita lupa seperti itu ya pemirsa, sehingga mungkin adalah sedikit celah ya yang ada pada karakter anak didik kita, karena memang ya semua itu dimulai dari orang tua yang pertama kali mendidik anak-anak gitu ya Pak Bia. Kalau membicara tadi kan sudah disinggung nih, sangat penting adanya peran orang tua. Nah sekarang kenapa sih orang tua dan sekolah itu harus memiliki sinergi yang sama atau memiliki tujuan karakter yang sama gitu Pak Bia? Maksudnya dalam membentuk anak-anak, karakter anak-anak gitu Pak Bia. Iya, sama dengan Ustazah Eka. Jadi ada namanya segitiga piramida emas. Jadi segitiga piramida emas itu adalah orang tua, anak, dan sekolah. Oh baik. Anak bagus, sekolah bagus, orang tua tidak bagus. Kira-kira gimana? Iya, akan tahu hasilnya seperti apa nantinya. Mungkin anak bagus, sekolah kurang bagus, orang tua bagus. baik. Ada dampak. Iya. Betul. Maka saya mengatakan ini segitiga yang saling menguatkan, saling berperan. Sekolah tidak begitu saja mereka bisa sukses tanpa pedulian orang tua. Orang tua juga begitu tanpa ada respon anak. Maka saya mengatakan tidak boleh saling menyalahkan. Oh baik. Maka butuh sana ada namanya komunikasi positif. Oh benar sekali. Komunikasi positif itu adalah saling menghormati, saling memberikan alternatif sehingga anak kita ini nanti memiliki mimpi yang seperti kita harapkan bersama. Oh, oke. Baik. Suatu saat barangkali orang tua ditelepon oleh sekolah, kemudian diajak ngobrol dan sebagainya. Pertanyaan saya, adakah waktu orang tua untuk itu? Kalau tidak ada waktu, mereka kapan bisa menjadwalkan ulang? Kan ada jadwal ulang. Iya, benar sekali. Bukan begitu, bukan tidak ada waktu, bukan dilepas begitu saja. Iya. Tapi ada oh ya Bu, kalau hari ini bisa apa enggak? Begitu juga guru, Bu nanti ya jam-jam ini saya sedang ngajar. Nanti jam sekian ya Bu. Namanya komunikasinya kan sudah bagus. Saling mendukung komunikasi. Rasa Bu Eka dengan guru-guru juga sudah memberikan itu. Benar sekali Pak Bi. Jadi di sini ketika yang berhubungan dengan anak-anak, guru selalu komunikasi dengan orang tua. Misalkan ada suatu problem ataupun itu tadi suatu keunggulan buat anak, itu guru menyampaikan ke orang tua. Jika perlu konsultasi secara langsung pun itu juga dipersilahkan, ataupun guru mengundang wali murid untuk datang ke sekolah. Jadi kalau terkadang kan mungkin sibuk kerja atau apa, terkadang lewat telepon saja gitu, tidak apa-apa. Yang penting kan ada komunikasi antara guru dan juga wali murid. Oh, jadi begitu ya pemirsa. Jadi jangan khawatir pemirsa yang mau menitipkan anandanya di LPI Azhar, karena memang kita sangat terbuka dengan berbagai informasi atau berbagai hal-hal yang mungkin ingin dicurhatkan gitu ya. Kita juga menerima curhat, asalkan tentu saja tadi rambu-rambunya adalah saling menghormati dalam ketika berkomunikasi ya, karena memang ya agar kita mencapai kesepakatan yang baik, tentu saja kita harus membicarakan sesuatu dengan hal-hal yang baik. Kayak kita beli tanah kan nggak mungkin kalau misalnya kita menawarnya dengan marah-marah gitu ya, pasti tidak akan mencapai kesepakatan. Sama dengan ketika kita
ingin berkonsultasi tentang anak kita, jadi perlu disampaikan dengan hormat, dan insya Allah ustadz-ustadznya juga akan menyampaikan dengan hormat gitu ya Pak Bi. Iya, jadi seperti kemarin waktu forum penerimaan rapor, Benar, kadang-kadang oke. ada kan meskipun Iya, singkat terjadi dialog singkat, itu cari titik pentingnya di mana. Kalau memang perlu dilanjutkan lagi, cari timing yang tepat. Oh, Nah, baik. yang penting di sini, Ustazah. Komunikasi. Jadi jangan merasa paling sibuk, akhirnya nggak pernah ketemu. Ingat, menyekolahkan anak jangan seperti kita menjahitkan baju. Oke. Nanti kalau nggak pas, Iya. tukang jahitnya dimarahi. Nah, iya, benar sekali. Saling kontrol. Bu, apakah ini sudah bagus? Apakah ini perlu begini? Kalau itu dilakukan, kita pun keluar nanti akan bagus. Oh, baik. Oke, siap. Untuk selanjutnya nih Pak Mika, tadi kan sudah diberikan sebuah contoh strategi ya untuk antara orang tua dan sekolah ini saling bersinergi. Apakah ada contoh lagi nih Pak Bi, strategi yang dapat dilakukan agar pendidikan karakter di rumah dan sekolah ini sejalan? Kemudian juga untuk memfasilitasi orang tua yang mungkin ada sibuknya, sibuknya tuh waktu ini saja, waktu hari Minggu. Kebetulan kan kalau hari Minggu kan ustazahnya libur. Bagaimana tuh Pak Bi untuk menyikapinya Pak Bi? Jadi yang pertama, yang catatan saya, guru itu juga punya namanya waktu istirahat. Oke. Makanya tadi komunikasi penting ya, Iya, benar saling sekali. menghormati. Nah, yang kedua, bangun waktu yang paling nyaman untuk kita dan anak dan guru itu kapan? Oke. Berikan kesempatan, waktu khusus. My time-nya apa? Di rumah untuk ngobrol-ngobrol. Jangan sampai di rumah Bapak Ibu tidak punya kesempatan ngobrol. Nanti kan bertanya tentang gurumu itu gimana sih nak? Bukan menilai, tapi paling tidak kita ingin tahu. Iya, Oh, benar. kalau bu guru begini biasanya gimana nak? Temanmu gimana nak? Ini sudut pandang ini yang akan kita sinkronkan supaya tidak salah. Ketika ada komunikasi positif yang bagus, kita sudah berdialog dengan bagus, dan waktu kita kalau di rumah kesempatan ini malam minggu atau hari apa, meskipun tidak tiap hari. Iya, benar sekali. Papa mama itu kan kadang-kadang sibuk ya. Benar. Ya mungkin seminggu sehari itu hari Sabtu Ahad, Sabtu Iya. malam Minggu ya makan bersama, atau mungkin hanya sekedar jalan-jalan di taman kota, duduk-duduk santai. benar sekali. Tapi jangan lupa gunakan ngobrol di situ. Iya. Atau mau tidur kalau paling jelek. Oh, karena katanya ini apa namanya, kalau curhat sebelum tidur itu Iya. meringankan. Itu gitu untuk ya? refresh. Oh, baik. Jadi refresh beban-beban yang ada di dalam pikiran anak yang kira-kira itu tidak selesai. Oh, baik. Maka akan di-refresh. Jadi anak itu bisa dilihat, kalau mereka tidurnya nyenyak berarti semuanya sudah Sudah selesai. selesai. Tapi kalau awal tidur tidak bisa tidur, kemudian mereka tidurnya juga gini-gini, lipat-lipat itu, coba lihat, barangkali mereka lapar, barangkali mereka mau ke kamar mandi untuk buang air kecil atau sebaiknya, atau ada sebuah emosi yang belum diletupkan. Contoh, ketika saat mereka bermain game sedang puncak-puncaknya, Iya. mau apa gitu, karena mama melihat mereka belum mandi, terus langsung dimatikan saja listriknya. Langsung itu. Drastis itu. Maka beri rambu-rambu, nak, 15 menit lagi selesai. Oke. Nah, 10 menit selesai. Kalau enggak, kita matikan. Itu kan sudah ada persiapan anak. Iya. 10 menit dimatikan mama. Iya. 10 menit mau saya gini. Jadi ada, makanya kan di kelas kadang-kadang gitu kan, kita Iya, mau selesai. Ayo anak-anak, kurang 10 menit lagi loh. Selesaikan dulu semuanya. Artinya kita tidak merampas begitu saja. Benar sekali. Itu sama dengan di rumah. Ini adalah karakter menghormati anak sampai melakukan selesai apa yang akan. Kalaupun belum selesai, mereka sudah diajak komunikasi Iya, benar. untuk bertanggung jawab terhadap urusan mereka. Oke, baik. Ini penting, tanggung jawab itu kelihatan sepede. Nah itu. Lah itu dulu kalau zaman-zaman kita di desa itu, anak-anak kita ini punya keberanian dan kemandirian yang luar biasa untuk gitu-gitu. Mereka mengirim makanan ke sawah. Iya. Di Pelempang itu jatuh macam-macam. Terus gimana caranya? Nah, sekarang kita susah kan, mau nyabrang aja Iya. bingung. Mau nyabrang itu tidak tega orang tua. Iya. Dari Benar aspek sekali. keberanian diri ini ada yang hilang. Gitu. Iya, iya. Nah inilah mari kita bangkitkan sedikit demi sedikit. Beri kepercayaan. Kamu bisa nak, kamu mampu nak. Kalau sudah oke dilakukan, nah nanti disempurnakan begini nak ya. Ini begini lagi. Jadi kadang-kadang belum selesai kurang apa nangis.
Iya, karena itu tadi belum Rasa percaya iya, dirinya. benar. Padahal dia mantu. Mungkin karena terdesak waktu dan sebagainya, akhirnya nangis duluan. Iya, Dan nangisnya ini menguras waktu. Iya benar. Iya, Nah, sering kita temui jadi anak percaya seperti dirinya, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ini adalah salah satu akhlak. itu. Iya, benar. Jadi perilaku-perilaku dari akhlak kejujuran, mereka tidak berbuat bohong, mereka berani bertanggung jawab terhadap Iya. perilaku. Semua ini perlu dimasukkan, dan itu adalah masa usia-usia di bawah kelas 5 yang cukup bagus. Oh, berarti akan lebih baik kalau dimulai dari Iya, kelas psikolog 1, mengatakan 3. perilaku yang berulang-ulang, karakter yang sudah terbentuk pada anak itu sudah untuk diubah di masa-masa remaja. Iya, apalagi kalau iya benar kalau sudah masa SMP, SMA itu kan sudah pubertas, sudah masa-masa aku tidak butuh orang tua mungkin ya dalam konotasi. Contoh aja begini, silakan dicek nanti. Anak bangun tidur terbiasa melipat simut, kemudian merapikan tempat tidur. Kalau itu dilakukan sampai anak SD kelas 3 saja, maka kelas 4, 5, 6 dan seterusnya tinggal mengingatkan seperlunya. SMP sudah leading. Iya. Silakan sekarang anak SMP yang bangun tidur tempatnya masih murat-marit dan suruh melipat selimut, hari itu dilipat, besok gimana? Nah, gimana tuh? Pemirsa apakah sudah mempraktekkan hal tersebut pemirsa? Jadi bener loh ya, apa lagu itu kan bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu. Itu karakter-karakter Iya, sederhana. sebenarnya dari lagu-lagu itu juga mengandung karakter ya Pak Bi Iya. ya. Jadi bukan cuma lagu-lagu menyenangkan gitu ya, tapi kita harus juga menganalisa. Oh, ternyata lagu ini diciptakan untuk menciptakan karakter yang lebih Perilaku. baik, perilaku Dan yang baik. ini adalah yang paling penting, setelah 1-2 tadi menguatkan akidahnya, tauhidnya, beribadahnya, dan akhlaknya, maka yang terakhir jangan lupa anak-anak diajari at-tarbiyatu bil iktisab. Didik anak-anak kita memiliki keterampilan hidup. Oh iya, itu sih harus ya. Itu karena yang sesuai dengan konsep kita entrepreneur. benar sekali. Gitu. Jadi keterampilan hidup ini apa sih? Keterampilan hidup mendasar yang bisa kita berikan bekal kepada anak. Contoh, sang ibu penggaweane menjahit, Iya. anak-anak diajak mungkin hanya apa, meletakkan apa gitu aja. Tapi itu terus menerus. Iya. Suatu saat, Ma, aku sudah selesai, mau bantu boleh mana yang mana? Oh ini yang nak, ini yang ini. Masya Allah. Akhirnya kepercayaan menjahitnya dia ada. Iya. Mama dulu pernah mengajari saya, boleh Ma aku jahit ini? Boleh. Contoh lagi kalau di rumah, ibu sedang cuci piring di dapur. Oke. Kemudian dibantu anak-anak kita yang masih SD kelas 1-2. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Paling salah satu langsung disuruh ke sana. Nah, itu pemirsa, kalau ingin anak-anak bisa mengerjakan pekerjaan rumah ketika ada salah harusnya Beri penghargaan. Iya, beri penghargaan karena dia sudah mau membantu. Jangan fokus kesalahannya ya Pak Bi ya. Harusnya kita setidaknya dia sudah mau punya inisiatif Iya. untuk membantu. Itu dulu ya Pak Bi ya. Dan karena ini orang tua sekarang model-model saya dan sebagainya itu kadang-kadang dulu kan susah ya. Iya. Dan melihat anak susah itu enggak mau. Oh iya. Karena saya sudah pernah susah. Oh baik. Akhirnya ngentengkan tadi itu. Terus gak usah dibantu, mama sudah bisa. Padahal ini salah, Ustaz. Oh iya, enggak apa-apa, bersihkan aja yang gelas, Nak. Ketika pecah, ya enggak apa-apa. Wong gelas itu ada usianya. Nak. Tapi besok hati-hati, Nak. Kalau caranya begini loh, supaya tidak pecah lagi. Oh baik. Kalau tadi sudah di script enggak boleh, ya besok enggak mau bantu lagi. Iya, apalagi kalau disindir seperti nah gitu dong bantuin Wah, gitu itu ya. mah tambah gitu. Ya itu makanya kalau jenengan kadang-kadang melihat anak-anak kita SMP, apalagi SMA, suruh bantu orang tua susahnya sama sekali. Iya, Karena tadi konsep orang tua tadi tidak mau susah, karena sudah lama susah, Iya. ingin mengenakkan anak, kadang lupa menanamkan aspek kecakapan hidup. Mosok kok saya telepon, Ma gimana cara buatnya mie goreng Ma? Iya. Kan kuliah butuh itu Iya, kan. iya, benar Dia ketika sudah kuliah, syukur alhamdulillah kecakapan hidup, keterampilan hidup ekonomi ini menghasilkan bagi anak-anak ke depan. Ini makanya kekuatan aspek dunia dan akhirat tadi kuatkan. Itu namanya wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhiratmu tadi, kuat tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, wala tansa nasibaka. Jangan lupa aspek duniawinya. Bekal kalian, meskipun kalian hanya bisa buat pisang goreng rasa coklat, tapi kan mampu lebih enak dia. Benar sekali. Ini saya jadi teringat dengan programnya LPI Azharo yang SIP Ustazah Eka, yang mana saya lihat cuplikannya di TikTok nih pemirsa ya. Mereka diajari untuk memasak ya. Gimana itu Ustazah? Cooking class ya. Iya. Di SIP ini Sekolah Integrasi Pesantren, karena memang ini melatih anak-anak untuk, kan ada juga setelah SD ini melanjutkan ke pesantren, jadi sudah ada ya pembelajaran dari awal. Jadi di sini ada life skillnya. Jadi sebelum penutupan acara atau kegiatan itu ada life skillnya, seperti memasak, terus kemudian juga mencuci. Nah di sini tidak hanya sekedar mencuci, caranya mencuci supaya bersih tidak, tapi juga sesuai dengan syariat Islam juga. Terus kemudian juga untuk memasak. Di sini kan mungkin untuk usia kelas 4 ke 5, oh khawatir nanti kalau pegang pisau nanti. Nah, tapi di sini tidak, kita mendampingi. Jadi ustadz-ustadzanya mendampingi bagaimana anak-anak memberikan itu tadi kepercayaan diri anak-anak untuk langsung itu untuk ambil tanggung jawab ngaji, dalam kegiatan kehidupan itu. Ya, jadi maka bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang anak-anak kita sudah siap ketika nanti melanjutkan itu. Maka saya sering mengingatkan, tolong dibuat mapping anak kelas 6 itu mau kemana saja. Oh iya, karena supaya kita tahu ya, kita bisa mempersiapkan ya. Ataupun kalau belum siap, mereka dimatangkan dari aspek yang mana. Itu memuat bagaimana mereka memiliki daya tahan yang kuat di kedepannya. Nah, pemirsa mau ragu atau masih gimana pemirsa? Jangan ragu lagi ya, karena sudah didampingi dengan baik oleh para ustadz-ustazah ya. Oke, kita kembali ke topik ya. Pak Bi, ke Ustazah Eka. Tadi kan sudah disampaikan strateginya dengan cara komunikasi dan lain-lain. Kira-kira di LPI Azharo ini selain ada komunikasi yang berkelanjutan, kira-kira ada apa lagi ya contoh sinergi antara sekolah dan orang tua? Di sini untuk sinergi sendiri, jadi kan tidak putus dari itu tadi ya, namanya kerjasama atau sinergi dengan wali murid. Jadi setiap ada kegiatan maupun itu baik kegiatan formal, tadi kan untuk secara karakter dan juga akademik anak-anak kan sudah disampaikan, juga pasti ada kolaborasi, maksudnya dari informasi dari guru kelas ke wali murid. Nah di sini juga seperti kemarin ini marketing, jadi kemarin itu ada yang berhubungan dengan visi kita, yaitu berjiwa entrepreneur. Sebelum liburan kemarin, jadi setelah SAS itu ada program marketing. Nah di situ juga ada kolaborasi juga dengan wali murid. Jadi anak-anak diajarkan bagaimana kreativitas dalam berjualan tadi, terus juga promosi juga kan, karena memang di sini entrepreneur kan ya butuh promosi juga. Terus kemudian di sini juga keberanian anak-anak, utama yaitu ya keberanian, kepercayaan diri, terus kejujuran itu kan yang paling utama, karena kan di sini memang ada penjual dan pembelinya. Nah dari sini itu juga perlu kerjasama dengan wali murid. Saya juga sempat beberapa kali melihat ada kegiatan parenting ya, itu kan juga termasuk strategi Ustadz. Karena mengumpulkan orang tua untuk satu visi misi dengan sekolah itu kan juga perlu. Kemudian mendapat informasi tentang kegiatan pendidikan atau cara mendidik anak kan juga perlu ya. Kemudian juga saya sering kali mendengar bahwa kalau di SD Islam Azharo itu ketika kita masuk ada sistem eksplorasi, memetakan peserta didik sesuai dengan itunya ya. Observasi itu. Nah di situ observasi tidak hanya fokus ke peserta didiknya, tapi juga ke orang tua. Jadi orang tua juga diobservasi. Jadi bukan dinilai apakah baik atau tidak, tapi ini untuk mengetahui bagaimana nanti karakter anak-anak. Jadi kan ketika kita sudah tahu karakter anak sejak awal, otomatis nanti guru kelasnya juga kan untuk pembelajaran anaknya kan, ini berarti tipe anak seperti ini, nanti ini kurangnya di sini, ini punya kelebihan ini. Jadi sudah ada bekal dari awal
di kegiatan itu tadi. Makanya ada observasi tidak hanya untuk peserta didik, namun juga orang tua iya, juga ya. betul. Dan ada berarti itu langsung dari psikolog. Oh baik, jadi dari awal masuk pun sudah disambut dengan baik ya Benar Ustazah ya. sekali. Sudah beri rambu-rambu bahwa anak-anak akan kita bentuk seperti ini Benar. sehingga perlu ada kekompakan antara orang tua dan juga sekolah. Sehingga wajar saja kalau misalnya lembaga pendidikan Islam Azhar ini sudah mendapat kepercayaan yang luar biasa loh ya Ya, Ustazah. alhamdulillah di sini di tahun ajaran 2026-2027 sudah penuh untuk Masya siswanya. Dan Allah, bahkan sudah penuh. sudah untuk inden 2007-2008 insya Allah sudah Masuk dapat 20 berapa persen? lebih gitu Pak. Oh, Masya Oh Allah. ya Allah, Ya, luar jadi biasa. alhamdulillah 2027, 2028 sudah buka. inden, sudah dapat beberapa 20 Pemirsa, lebih siswa itu ya. tolong jangan sampai ketinggalan ya, karena ternyata secepat itu ya. Oke, baik-baik. Nih bagi para pemirsa yang setelah mendengarkan podcast ini tiba-tiba tertarik, silahkan bisa datang ke Lembaga Pendidikan Islam Azhar. Karena di sini kita selain ada SD juga ada TK, KB, kemudian ada penitipan anak ya, daycare. Jadi bagi orang tua yang mungkin ingin bantuan ya dalam pengasuhan anak, bisa menghubungi agensi kami atau daycare kami di LPI Azhar. Tentunya mungkin ada di sini nomornya atau nggak ada ya? Kalau nggak ada, langsung saja datang ke Lembaga Pendidikan Islam Azhar, nanti akan segera diarahkan. Kalau misalnya ayah bunda atau pemirsa ingin ke SD, nanti akan diarahkan tentu saja ya. Kita tidak akan lepas tangan begitu Benar saja. sekali. Atau mungkin ingin lebih kenal dengan Lembaga Pendidikan Islam Azhar, bisa kunjungi website kami atau kemudian di Instagram, TikTok ya. Sudah banyak sekali kita memberikan informasi tentang pendaftaran, kemudian tentang kegiatan anak-anak di sekolah ya. Jadi kami semua sangat berterima kasih kepada para ayah bunda yang sudah mendaftarkan dan percaya dengan Lembaga Pendidikan Islam Azhar, sehingga inden 2027 sudah dibuka. Kalau seandainya ayah bunda tidak memiliki rasa percaya dengan kami, tentu saja kami tidak mampu untuk membuka inden tersebut ya Pak Bia. Tentu saja. Baik pemirsa, rupanya kita sudah berada di ujung kegiatan podcast ini. Jadi bisa saya simpulkan bahwa karakter itu harus dimulai dari ketika anak-anak sudah bisa melihat, sehingga anak-anak itu memiliki karakter yang baik. Tentunya yang pertama ada tahapan watching atau melihat, kemudian naming atau memberikan nama atas perilaku kita, kemudian repeat artinya adalah mengulang perilaku yang sudah dilihat dan sudah dinamai tadi, kemudian akhirnya menjadi perilaku yang akhirnya menjadikan karakter tersebut. Kemudian karakter yang perlu ditanamkan di zaman sekarang, yang pertama adalah bagaimana cara beribadah seperti yang Pak Bi sampaikan tadi, kemudian bersikap santun baik dalam berbicara maupun berperilaku. Kemudian pentingnya strategi pentingnya untuk orang tua dan sekolah itu saling bersinergi, yaitu seperti ibaratnya seperti segitiga piramida, semuanya harus saling berhubungan, karena kalau salah satu saja tidak berhubungan, maka jangan harap untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya. Kemudian untuk menjalin hubungan yang baik dengan guru maupun sekolah, ada pentingnya kita selalu menghormati orang lain, juga menghormati diri kita sebagaimana kita ingin dihormati. Jadi komunikasi itu penting, tapi cara menyampaikan komunikasi itu juga lebih penting. Begitu ya Ustazah dan Mbak Bi. Terima kasih sekali karena sudah menemani pemirsa dan saya yang haus ilmu ini. Luar biasa pemirsa Ya, juga. kuncinya hanya satu, Ustazah. Baik. Kebersamaan. Kebersamaan. Kolaborasi. Kalau karakter anak kita ingin tumbuh dan berkembang dengan baik, mari kita kuatkan itu bersama-sama. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri ya pemirsa. karena tadi Bersama. segitiga emas Satu hilang maka Tidak tidak sukses. jadi. Benar. Dan
nanti segitiganya jadi tidak utuh pemirsa ya gitu. Baik, terima kasih Pak Bi dan Ustazah Eka atas waktunya. Hari ini saya mendapatkan insight yang luar biasa. Semoga juga pemirsa mendapatkan insight yang luar biasa juga. Oke, oleh karena itu saya Listina mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama podcast ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.